Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati SPD dengan nomor induk mahasiswa 244216011023. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025 di Universitas YIN Takengon Aceh. Hari ini tanggal 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek penilaian uji kinerja unit kerja saya Min 8 Biren, Kota Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 4 dengan materi surat Al-Maun. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah Project Based Learning atau lebih dikenal dengan PBL. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita baca doa bersama. Mungkin ada di antara kita di sini yang mau memimpin baca doa hari ini? Siapa kira-kira yang tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu kita baca doa bersama. Ya, yang akan memimpin baca doa kita hari ini adalah Najil. Silakan Najil ke depan untuk memimpin baca doanya. Siap, Rab. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah Najil, terima kasih telah memimpin doa kita hari ini. Silakan Najil kembali ke tempat. Baik, pelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian. Apa ada di sini yang tidak hadir kira-kira? Siapa yang tidak hadir? Haikal. Ada yang tahu nggak keadaan Haikal Maulana sakit? Atau bagaimana? Ada yang tahu? Ada. Apa kendalanya? Sakit. Ya, mudah-mudahan Jasmita bisa kembali belajar dengan kita. Kita doakan Jasmita supaya Jasmita cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti biasanya bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kalian telah menjaga kebersihan dalam kelas. Semoga nanti ke depannya dijaga terus kebersihannya, kerapian kelasnya supaya kita semangat dalam belajar. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Mohon untuk anak ibu berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku,
kalian dalam memasuki pembelajaran. Ya, ini udah Ibu bagikan satu persatu, satu kelompok satu. Kemudian ya. Nah, ini sudah ada asesmennya. Nah, jadi asesmen yang sudah Ibu bagi ke kelompok masing-masing, tolong kalian lihat, ya, diperhatikan, kemudian dibaca. Di situ ada jawaban iya atau tidak. Nah, itu kalian isikan. Kalau iya, contengnya di iya. Kalau tidak, contengnya di tidak. Nah, untuk pelajaran kita hari ini yaitu memahami arti dan kandungan surat Al-Maun. Adapun tujuan kita hari ini yang pertama menganalisis Quran surat Al-Maun sebagai wujud cinta dan kasih sayang kepada anak yatim dan fakir miskin dan peduli pada kehidupan masa kini. Anak-anak, mari sekarang kita perhatikan arti daripada Quran surah Al-Maun. Ya, yang pertama, ara'aital lazi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan yang kedua, fazalikal lazi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Wa allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini arti daripada Quran surat Al-Maun. Penjelasan surat Al-Maun. Surat Al-Maun adalah surat ke 107 dalam Al-Quran yang terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Nah, pembahasan surat Al-Maun mencakup 1. Kecaman terhadap orang yang mendustakan agama. Allah akan mengancam orang-orang yang memberi kecaman terhadap orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menafkahi orang miskin, yang tidak mau memberi bantuan kepada fakir miskin, dan tidak mau menyayangi anak yatim. Itu orang-orang yang akan mendapat kecaman dari Allah, ya, atau disebut dengan orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, peringatan bagi orang yang riya. Pembahasan surah Al-Maun mencakup 1. Kecaman terhadap orang yang mendustakan agama. Nah, di sini yang dikatakan orang yang mendustakan agama yaitu orang yang tidak mau menafkahi fakir miskin, yang tidak mau menyayangi anak yatim. Itu ya orang-orang yang termasuk mendustakan agama. Kemudian yang kedua, peringatan bagi orang yang riya atau pamer dalam beribadah. Bagaimana yang dikatakan dengan pamer dan riya dalam beribadah? Yang dikatakan pamer dan riya itu dalam beribadah, misalnya orang ketika sholat foto, selfie, bagikan ke media sosial, itu namanya apa? Pamer. Kenapa? Supaya orang melihat dia, oh dia ada sholat. Nah, supaya orang dibangga-banggakan, ya, apa yang dilakukan oleh dia. Itu namanya riya. Tidak akan mendapat pahala kalau yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kecaman terhadap orang yang tidak peduli
peduli terhadap anak yatim. Nah, ancaman bagi orang yang tidak menyayangi anak yatim, dia akan mendapat balasan yang setimpal, yaitu balasannya adalah neraka. Bagi orang yang tidak mau memberi fakir miskin, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau menyayangi anak yatim, menghardik anak yatim, itu maka akan Allah tempatkan orang-orang tersebut ke dalam neraka. Surat Al-Maun mengajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat, berbuat baik dan membantu sesama, dan menghindari ria dan kemunafikan. Ria tidak akan mendapat pahala kalau yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kecaman terhadap orang yang tidak peduli terhadap anak yatim. Nah, ancaman bagi orang yang tidak menyayangi anak yatim, dia akan mendapat balasan yang setimpal, yaitu balasannya adalah neraka. Bagi orang yang tidak mau memberi fakir miskin, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau menyayangi anak yatim, menghardik anak yatim, itu maka akan Allah tempatkan orang-orang tersebut ke dalam neraka. 1, 2, 3. Surat Al-Maun mengajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat, berbuat baik dan membantu sesama, dan menghindari ria dan kemunafikan. Sebelum Ibu membagikan tugas kelompok, terlebih dahulu Ibu akan mengetes dulu semangat kalian. Mana pencinta Quran? Saya pecinta Quran. Mana anak yang pintar? Saya anak yang pintar. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok untuk kalian. Satu kelompok satu. Tadi kan Ibu sudah membagikan tugas kelompoknya. Ya, jadi sudah dapat semua? Sudah. Tadi kan Ibu sudah membagikan tugas kelompoknya. Ya, jadi sudah dapat semua? Sudah. Jadi nanti setelah kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan, jadi kalian nanti menjawabnya sesuai dengan apa yang ada di video. Ini mohon kerjasama dalam kelompok, dan setiap kelompok
Ya, nanti. Nah, kemudian waktu Ibu menayangkan videonya, coba kalian perhatikan dengan baik-baik karena semua jawaban itu akan ada di dalam video tersebut. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. "Kalian," tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baiklah anak-anak. Setelah kita memperhatikan video tadi, maka coba kalian sekarang berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, ya, dan menuliskan hasil jawabannya di kertas yang telah Ibu sediakan. Ya, baiklah anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, silakan kalian menjawab pertanyaan
pertanyaannya sesuai petunjuk yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Kemudian kalian jawab di kertas yang telah Ibu bagikan. Apakah sudah siap semua? Kalau sudah, Ibu akan memanggilkan salah satu dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok A untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kelompok kami. Satu, jelaskan arti surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Dua, berapa jumlah ayat dalam surah Al-Maun? 7 ayat. 3, jelaskan kandungan utama dalam surah Al-Maun. Allah akan menghukum orang yang menistakan agama. 4, siapa yang dicela dalam surah Al-Maun? Jadi, kelompok A barusan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok A? Kalau ada, tunjuk tangan. Iya, silakan Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di jawaban nomor 6, kami mendengar peduli terhadap sesama. Maksudnya, bagaimana? Tolong dijelaskan sedikit. Kelompok A, silakan menanggapi jawaban dari kelompok B. Peduli terhadap sesama berarti memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebutuhan, perasaan dari kesulitan orang lain. Misalnya, di kelas kawan kita butuh pensil, dia tidak membawanya, lalu kita bantu meminjamkannya. Dan kalau tidak punya uang, lalu kita kasih uang kepadanya. Iya, terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi setelah dari kelompok B. Enggak
gambar tadi di sini menceritakan ada seorang anak yatim yang memang sedang kelaparan. Dia belum makan dan dia melihat dua orang kakak beradik yang sedang bermain. Kemudian anak tersebut datang menghampiri kedua adik tersebut dan memberi salam, Assalamualaikum. Jadi setelah sampai di rumah tersebut, anak tersebut memberikan salam, lalu menceritakan keadaannya. Ya, Kak, saya sedang lapar, saya belum makan dari kemarin. Jadi Zidan dan adiknya tersebut mengambilkan makanan dan minuman untuk mengantarkan kepada anak yang meminta tadi. Itu adalah satu kesimpulan, satu sikap yang baik yang dicerminkan oleh Zidan dan adiknya. Ya, sikap seperti itulah yang harus kita perhatikan dan kita tanamkan dalam jiwa kita. Kalau ada seseorang di antara kita yang mengalami hal seperti ini, mohon kepada anak-anak ibu semua untuk bisa menirukan hal yang seperti yang telah dilakukan oleh Zidan dan adiknya. Dengan memberi itu tidak akan mengurangi harta kita. Dengan memberi tidak akan miskin kita. Nah, Rasulullah pernah bilang, ya, orang yang menyayangi anak yatim, orang yang memberikan sedikit hartanya kepada anak yatim, nanti suatu saat nanti di hari akhirat, ya, Rasulullah bersama orang yang menjaga anak yatim ibarat jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu dekatnya Rasul dengan orang yang memberikan anak yatim. Makanya kalian sayangilah anak yatim, sayangilah orang miskin, berilah bantuan kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah, Allah akan memudahkan urusan kita kalau kita saling menyayangi, saling memberi dan saling membantu. Kesimpulan hari ini, ya, tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama, siapa bisa tunjuk tangan? Iya, coba dibaca. Yang pertama apa kesimpulan kita hari ini? Surah Al-Maun adalah surat ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. 1. Kecaman terhadap orang yang mendustakan agama. 2. Peringatan bagi orang yang ria, pamer dalam beribadah. 3. Kecaman terhadap orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Surah Al-Maun mengajarkan pentingnya memiliki iman yang kuat, berbuat baik dan membantu sesama, serta menghindari riya dan kemunafikan. Ya, terima kasih kepada Rajil yang telah membaca kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tepuk tangan kepada Rajil. Quran surat At-Takasur. Jadi jangan lupa diulang-ulang di rumah ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi waalaikumsalam. 1, 2, 3. Waalaikumsalam.